Kebijakan dari mulai presiden. Dulu. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan dari mulai presiden, Menhan, Panglima TNI, dan juga kami di Mabesat. Juga ada beberapa pembicara yang saya pikir juga akan bisa membekali kami dalam pelaksanaan tugas ke depan. Dalam rapim di istana, Presiden mengarahkan TNI untuk dekat dengan rakyat. Salah satu program unggulan Angkatan Darat adalah pembentukan YONTP, Pak ya. Ya. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Ya, memang dari sekian yang kita mulai bekerja, ya adalah sedikit, mungkin nggak nyampe 2-3 titik yang ada sedikit permasalahan. Memang kita selalu melangkah, aturannya yang kami pegang legalnya itu sudah pasti paling benar gitu. Namun di proses itu seperti kita ketahui bersama, terkadang ada tanah yang lahan tidur sehingga masyarakat menempati tempat tersebut, sehingga ini menjadi sedikit permasalahan yang terjadi. Ya, nanti tetap kita akan cari jalan tengahnya supaya bisa yang terbaik buat kami dan juga buat masyarakat tersebut. Kira-kira begitu. Sudah ada berapa batuan, Pak, yang terbentuk sekarang? 150 per tahun kita akan rencanakan. Ya, itu progres semua, nanti kita sudah mulai menyeleksi lagi, sudah jadi nanti tahun ini juga kita targetnya 150. Bapak, ini arahan Presiden kemarin untuk rapim TNI AD itu seperti apa sih, Pak? Terus fokus di 2006 ini rapim itu bahasnya apa, Pak? Kira-kira fokusnya. Terus ya, ada kesejahteraan prajurit nggak, Pak, yang dibahas? Oh, jadi intinya memang beliau juga sudah menilai cukup baik apa yang kita lakukan pada saat ini, pada saat kemarin. Beliau juga berharap terus ditingkatkan ini, karena program-program beliau ini selain yang awal yang tahun kemarin akan berlanjut terus, kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program-program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP, koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua kita akan terus tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik. Gitu. Kenapa? Kesejahteraan prajurit, ya sebetulnya ya yang lagi proses saya dengar mungkin akan naik ya, tapi sebetulnya kami fine-fine aja lah ya sejak prajurit. Kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden, sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat, sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, ya, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota, itu yang beliau garis bawahi. Kalau memang berprestasi baik di badan operasi maupun kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Pak, terkait dengan program prioritas Presiden kan ini diminta juga untuk TNI ikut membantu gitu ya, Pak, seperti misalkan Koperasi Merah Putih, terus MBG, dan mungkin salah satu wacananya kan adalah pelaksanaan Komcat bagi 4.000 ASN, Pak. Itu TNI AD kira-kira akan dilibatkan juga nggak, mungkin fasilitasnya dipakai untuk pelaksanaan Komcat itu gitu mungkin, Pak? Ya, kemungkinan besar akan begitu, cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti, mungkin lebih detail ditanya ke Mabes TNI. Kami nanti perencanaan ini kan pasti nanti pelaksanaannya dilakukan oleh darat, laut, dan udara. Jadi kalau apa yang kami punya, nanti petunjuknya bagaimana, kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa.
Jadi memang yang paling punya banyak fasilitas untuk berlatih, saya kira Angkatan Darat gitu. Ya. Baik Pak, menyinggung tadi soal MBG Pak, laporan dari BGN katanya TNI AD kan punya jadwal beberapa titik ya Pak ya. Cuman sampai saat ini belum maksimal Pak penyerapan. Jadi dari TNI AD sendiri bagaimana Pak untuk memaksimalkan program tersebut? Ya, selama ini dari sejak awal sebetulnya kami dapat perintah untuk menyiapkan lahan, membantu dalam mulai pembangunannya dan membantu operasionalnya, mencari pegawainya, meyakinkan makanan bergizinya sampai ke sekolah, mencari data sekolahnya, itu kami terus bantu untuk pelaksanaannya sampai dengan sekarang. Jadi 200 apa ya? Dapat 200 TNI AD apa ya? tidak sebetulnya TNI AD dibuka untuk membuka dapur, namun pelakunya sebenarnya orang, bukan kami. Jadi kami hanya memfasilitasi saja. Jadi bermitra dengan orang lain. Jadi mereka nanti yang memiliki dapurnya. Itu mereka memiliki dapurnya. Kami bantu menyiapkan, kalau ada di lahan kami kita persilakan. Nanti masalah pajak juga kan ke negara penggunaan tanah. Dan kalau misalnya kita bisa bantu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat atau siapa yang bisa menyiapkan lahannya. Nanti yang investasi adalah dari orang lain, gitu. Ya, oke. Kalau pesannya saya bilang tancap gas. Ya, ini momentum yang terbaik dengan kebijakan presiden ini. Ya, banyak betul-betul menyentuh masyarakat yang kami lihat. Dan kebetulan kita bisa banyak jadi pelaku-pelaku terdepan. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk merubah bangsa kita bisa lebih baik. Paling tidak kami dari segi rakyat susahnya, kita bisa angkat mereka ya dengan MBG-nya sampai betul ke mereka, koperasinya jalan semua, jembatannya jalan. Ini saya yakin ini semua akan cepat pengaruhnya nantinya, ya. Jadi jangan dinilai dari awal. Kalau dinilai dari awal, orang lagi bekerja. Kita lihat 1 tahun, 2 tahun, MBG bisa 1 tahun seperti ini, menurut saya luar biasa, ya. Tapi kekurangan pasti banyak lah, ya. Mungkin jangankan begitu, kita ngurus 1 RT aja pasti banyak kekurangan, apalagi seluruh Indonesia. Ya, kita juga mulai jembatan. Belum apa-apa sudah banyak sekali orang mengirim jembatan beranggapan kita kerjanya lambat. Ya, padahal kita harus bisa sekian. Kalau dibagi janji saya pada presiden 1,5 tahun, sekitar 6.000 sampai 7.000 saya yakin itu mungkin lebih juga. Itu berarti sebulan kita harus sekitar lebih sampai mungkin 500-600-an jembatan 1 bulan. Ya, saya lagi coba kemampuan kodim-kodim, korem-korem ini bisa mengerjakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan baik. Saya kira itu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.